Pemirsa, lama menduda, salah seorang warga Katingan, Kalimantan Tengah ini melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Salah seorang warga di Jalan Katingan 2, Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Aksi bejat pelaku dengan modus mandi tobat menggunakan air kelapa dan bunga setaman. Darmin Jawawi tega mencabuli anak di bawah umur. Warga yang berstatus duda domisili di Jalan Katingan 2, Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ini mencabuli korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama sejak Agustus lalu. Pelaku menyetubuhi dan memperdaya korban dengan modus mandi tobat menggunakan air kelapa dan bunga setaman. Aksi bejat pelaku baru diketahui ketika orang tua korban curiga dengan perubahan perilaku korban. Korban sering menyendiri, tidak seperti biasanya. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tindakan bejat yang dilakukan oleh pelaku ini. Kita sudah terhubung dengan Kapolres Katingan, AKBP Andri Siswan Ansyah. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, Pak Andri mungkin bisa diceritakan ini awal kronologis kejadian, sudah berapa lama sebenarnya pelaku ini melakukan tindakan asusila terhadap korban dan bagaimana pelaku ini bisa mengenal korban? Jadi pelaku mengenal korban pada saat orang tuanya mempercayakan putrinya untuk dibimbing, yaitu untuk belajar mengaji dan belajar menjahit. Seperti itu, Mbak Putri. Pak Andri, dilakukan di mana kegiatan belajar mengaji ini? Apakah di rumah pelaku atau pelaku mendatangi korban atau di masjid setempat? Untuk sementara dari keterangan pelaku dan beberapa saksi yang kita periksa di rumah tersangka. Jadi orang tuanya sangat percaya kepada tersangka tersebut dengan menitipkan untuk membentuk kepribadian dari anak itu sendiri. Begitu, Mbak Putri. Menitipkan ini maksudnya apakah memang tinggal sehari-hari korban di rumah pelaku atau hanya datang beberapa kali dalam seminggu, Pak Andri? Hanya beberapa kali seminggu. Jadi tidak setiap hari ataupun tinggal bersama tersangka. Begitu, Mbak Putri. Sehingga kemudian TKP dari tindak asusila ini juga dilaksanakan ataupun dilakukan di rumah pelaku ya Pak? Untuk TKP ada 10 kejadian yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Dan rata-rata di luar rumah tempat tinggal tersangka. Begitu, Mbak Putri. Bagaimana bisa pelaku ini membawa korban keluar rumah dari tersangka, Pak? Dalam rangka kegiatan apa kemudian bisa membujuk korban agar pergi bersamanya? Tersangka membujuk korban dengan modus untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh korban, yaitu dengan ritual mandi tobat, yaitu dengan mandi dengan air kelapa dan campuran beberapa bunga atau sering disebut istilahnya bunga setaman. Begitu, Mbak Putri. 10 TKP yang berbeda-beda tadi itu di mana saja Pak tempat ritual mandi tobat tersebut? Yang paling banyak di rumah keluarga korban. Di luar desa rumah tersangka, Mbak Putri. Sudah berapa lama Pak sebenarnya ini terjadi? Jadi orang tua pelaku menitipkan korban kepada tersangka sekitar bulan Februari. Kemudian perilaku bejat yang dilakukan oleh tersangka ini berlangsung pada bulan Agustus sebanyak 4 kali, kemudian September 4 kali, dan November 2 kali.
Begitu Mbak Putri. AKBP Andri, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih sudah memberikan informasi mengenai duduk persoalannya dan kita harapkan juga pelaku ini mendapatkan hukuman. Terima kasih, selamat Terima malam. kasih. Selamat aktivitas kembali. Selamat malam, Mbak Putri. AKBP Andri.